Halo pemirsa Gaya TV, senang sekali saya Egit Hapsari bisa menjumpai sahabat pemirsa Gaya TV dimanapun Anda berada. Tentunya dengan topik-topik yang hangat dan tentunya menarik untuk diperbincangkan. Seperti dalam episode kali ini, kami menghadirkan dua tamu spesial atau special guest. Yang pertama Babe Haikal Hasan. Dan yang kedua, mantan Ketua DPR RI, sekaligus politisi senior dan juga guru bangsa, Bapak Marzuki Ali. Halo Bapak-Bapak, selamat sore, apa kabar Pak Marzuki? Alhamdulillah baik. Babe? Baik. Baik ya, nah kalau Babe ini kesibukannya lagi apa? Seperti biasa, saya banyak mengajar di di BUMN dan non BUMN tanpa pemberitahuan kepada Menteri BUMN, menyebarluaskan akhlak ya, accountability, kolaboratif, harmonis, loyal, kan singkatannya gitu kan. Adaptability dan akhlak yang terakhir capacity. Kalau Pak Marzuki ini tentunya tidak bisa jauh-jauh dari panggung perpolitikan ya Pak ya? Ya, tapi ada satu yang saya tetap tidak lepaskan, yaitu dunia pendidikan. Luar biasa. Bapak Rektor. Sebagai Bapak Rektor. Ya, saya juga founder ya dari lembaga pendidikan. Saya punya taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pondok pesantren, lengkap. Jadi nggak salah kalau kita sebut Pak Marzuki Ali sebagai guru bangsa. Yes, Pak Profesor Dr. Marzuki Ali. Pertama nih, pertanyaan pembuka dulu nih. Karena kita lihat kita udah menuju 2024. Februari tinggal 7 bulan lagi. 7 bulan lagi. Pertama-tama saya ingin bertanya kepada Pak Marzuki Ali terlebih dahulu nih. Sebagai guru bangsa dan politisi senior, pandangannya terhadap situasi politik menjelang pesta demokrasi kita saat ini bagaimana Pak? Kalau kita amati konstelasi politik 5 tahunan, ini seperti hal-hal yang berulang tanpa ada satu perubahan. Artinya kontestasi, berjanji, selesai, dan hasilnya kita tidak banyak melihat banyak perubahan. Jadi kita stagnan? Kalau dari banyak indikator, pertama dunia pendidikan. Dunia pendidikan selama 5 tahun ini tidak banyak berubah. PISA kita itu masih nomor 72 dari 80 negara. Jadi PISA itu ukuran dari pertama anak-anak kita umur 15 tahun, literasinya matematik dan sains. Itu tidak pernah bergerak di 10 besar di bawah. Kita kalah dengan Thailand, dengan Malaysia, dengan Singapura. Dan peringkat perguruan tinggi negeri juga yang masuk 500 besar itu tidak lebih dari 3 perguruan tinggi. Jadi masih rata-rata di atas 1000. Dan ini sesuatu yang memprihatinkan karena kita mau masuk ke bonus demografi di mana anak-anak kita tidak siapkan dengan baik. Saya khawatir bonus ini justru bukan menjadi bonus, tapi bisa menjadi ancaman bagi negeri kita. Kenapa? Pada saat usia muda itu lebih dari 60%, 70%, mereka tidak terdidik dengan baik, justru itu bisa menjadi problem bagi bangsa ini. Nah, ini yang sejak lama saya sudah mengingatkan. Kita selalu menggaungkan era keemasan 2045, kemudian bonus demografi 2030, tapi tidak ada satu persiapan khususnya dalam dunia pendidikan untuk menyiapkan anak-anak kita itu siap untuk berkompetisi di dunia global. Itu menyedihkan sekali. Itu indikator pertama. Yang kedua, kalau kita lihat kemiskinan. Kemiskinan kita itu naik turun. Dan indikatornya hanya bukan indikator PBB ya, indikator BPS. Kalau indikator PBB mungkin separuh lebih orang Indonesia ini miskin. Nah, ini sesuatu yang saya lihat. Kenapa agenda 5 tahunan itu seolah-olah hanya rutinitas. Dan yang saya kritik adalah mereka yang selalu
berbicara tentang elektabilitas, tentang sosok-sosok yang disukai masyarakat, tapi tidak pernah melihat apa sih masalah bangsa kita ini yang harus kita selesaikan. Kalau kita punya perusahaan, tentu kita lihat perusahaan yang mau dibawa kemana, lalu kita carikan orang memenuhi persyaratan untuk memimpin perusahaan ini. Kalau kita enggak, orang yang terkenal, ya seolah-olah disukai, tetapi tidak punya kapabilitas untuk membawa bangsa ini ke depan menjadi lebih baik, mencapai tujuan cita-cita kemerdekaan kita. Nah, itu yang selalu saya kritik, khususnya kepada lembaga survei yang setiap hari hanya bicara tentang elektabilitas. Tidak ada satupun lembaga survei yang mensurvei apa sih masalah bangsa kita ini yang harus kita selesaikan. Nah, itu yang harus kita identifikasikan, lalu kita bicarakan sosok bagaimana yang harusnya kita cari untuk kita usung sebagai calon pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah itu. Jadi ini yang tidak pernah saya lihat. Makanya agenda 5 tahunan itu saya lihat hanya rutinitas biasa yang tidak membawa perbaikan bagi bangsa kita. Sedangkan dana tidak kecil, ratusan triliun hanya untuk memilih seorang presiden dan memilih wakil-wakil kita yang duduk di DPR tanpa fungsi apa-apa. DPR tidak punya peran, tidak punya sikap kenegarawanan, hanya mengabdi kepada partai dan hanya mengabdi kepada sosok yang tanda kutip pemilik partai. Apakah Babe juga sepandangan dengan Pak Marzuki ini? Iya, saya mau menggarisbawahi dengan yang tadi saya hubungkan ya, yang akan saya hubungkan dengan apa yang sampaikan Pak Marzuki Ali tadi. Pemilih kita itu rata-rata anak muda, 60-70% adalah pemilih anak muda, sementara tidak punya kapasitas yang baik untuk memilih, dan kemudian supporting untuk mereka mengambil keputusan adalah survei-survei bayaran. Ini akan rusak ke depan. Melihat orang hanya dengan elektabilitasnya, itu justru menjerumuskan dan membahayakan. Yang kita usulkan itu adalah betul, lembaga survei itu nggak usah ngomong siapa presentasi. Mereka harus adu gagasan. Dan konyolnya lagi, saya katakan bahasa konyol, minta maaf. Ya konyol sekali kalau umpamanya tokoh-tokoh yang mau mencalonkan diri sebagai presiden ini tidak boleh berkampanye di kampus. Di situ padahal digodok kemampuan, kapasitas pikiran para capres. Harusnya diadakan dialog antara 3 calon, misalnya sekarang yang tampil itu kan 3 calon. Ya. Mereka tuh diundang ke UI. Coba gagasan perbaikan ekonomi kayak apa. Lalu mereka diundang ke ITB. Coba kalian bertiga nih calon-calon presiden nih, gagasan untuk meningkatkan teknologi Indonesia kayak apa. Mereka diundang ke UGM. Coba gagasan menghapus korupsi itu kayak apa. Sehingga masyarakat tuh bisa lihat gitu siapa yang punya gagasan untuk perbaikan ke depan. Sementara sekarang cuma ngelihat siapa yang lebih ngetop. Tebar senyum, kalau saya bilang tebar pesona di mana-mana. Seolah-olah pendukungnya banyak padahal dikondisikan di situ. Ada bagi-bagi sembako di situ. Sehingga mereka berkumpul untuk menunjuk sembako itu sebagiannya. Dan kemudian yang dikumpulkan juga survei-survei bayaran gitu ya. Sehingga siapa yang bayar dia akan naiknya lebih tinggi ketimbang yang lain. Lalu menyihir orang-orang, oh dia aja deh gitu loh. Yang kedua, di tempat agama tuh nggak boleh juga. Ini sebagian kekonyolan juga. Bukan soal politik identitas, tapi mereka tuh mesti bicara karena di sana tempat moralitas dididik gitu. Sementara di sana nggak boleh ngomong. Saya berpikir jangan-jangan ini pemimpin ke depan ini diatur nggak bermoral nggak apa-apa, nggak punya kapasitas pikiran nggak apa-apa, yang penting punya elektabilitas. Ya rusak dong kalau begini dong. Justru di kampus itu mesti diundang tuh semuanya, diadu gitu loh. Lagi pula misalnya Ganjar gitu loh, Pak Ganjar yang saya hormati dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Ganjar. Coba aja berani Pak Ganjar berbeda dengan Ibu Megawati. Kelar hidup lo. Kan yang menentukan tok itu Ibu Megawati sebagai ketum partai. Coba aja Pak Anies, sahabat saya, berani-berani berbeda dengan Pak Surya Paloh. Selesai tuh, dicabut loh gitu loh. Artinya kok bukan ketum
ya berani maju dan nggak punya jiwa independensi yang kuat, ini loh gagasannya. Nggak berani. Karena sekali dia rapat semua nggak jadi gitu loh. Seharusnya kalau mau berkaca pada pemimpin masa lalu, Bung Karno itu ketua PNI dan dia sebagai ketum partai dia maju sebagai presiden. Pak Harto itu ketuanya Golkar, maju sebagai presiden. Golkar gue yang nentuin. Pak SBY itu ketua daripada Demokrat, ketum, sehingga dia maju sebagai Demokrat tuh gue yang nentuin. Ini sekarang tiba-tiba seolah-olah Pak Surya Paloh tuh nggak berani berhadapan dengan Pak Prabowo sebagai ketum partai Gerindra. Begitu juga Ibu Megawati, masih boleh kok Bu Mega, belum terlambat. Nah kalau itu terjadi, Bu Mega ketum partai PDIP, yang lain P3 silahkan dukung Bu Mega. Nah, kemudian Pak Surya Paloh tuh ketum daripada Nasdem, yang lain silahkan dukung Pak Surya Paloh. Dan Pak Prabowo sudah pas sebagai ketum Gerindra, maju tiap hari itu bukan pakai elektabilitas, uji kapasitasnya, uji moralitasnya. Ini ada 8 juta hektar misalnya gambut, mau diapain nih? Apa pendapat kalian gitu loh? Kalian ketum partai kok. Nih ada ekonomi kita nih mau diapain nih? Hutang-hutang kita nih mau diapain gitu. Coba gagasan nih korupsi udah gila-gilaan nih. Coba masing-masing adu gagasan gitu loh. Nah kalau begitu kita disajikan oleh pemimpin yang oke, punya kemampuan, punya kapasitas, punya moralitas begitu loh. Nah ini yang sebenarnya harusnya digaungkan dan kita berharap seperti ini. Mumpung belum terlambat, masih 7 bulan. Udah batalin aja dah, ketum aja yang maju dah gitu. Berarti Babe juga mengatakan bahwa ternyata ada inkapabilitas ya dari nama-nama yang maju sebagai bakal calon presiden yang tidak independensi. Mereka diatur. Sekalipun mereka udah hebat, semuanya udah bagus gini. Sekali ketok palu tok Bu Mega rapat, batal Ganjar, batal. Boleh ngebatalin, nggak ada undang-undang yang melarang itu. Surya Paloh nih, Nasdem dan kawan-kawan semuanya nih, karena ada sesuatu di belakangnya, akhirnya nggak berani mencalonkan Pak Anies batal nih, selesai itu semua. Gitu. Walaupun dibilang harga mati kan ada komanya, kecuali kalau Pak Jokowi nggak menghendaki. Menarik ya. Nah, dari Pak Marzuki sendiri, apakah mengamini juga? Apakah inilah kenapa gitu kita tuh seperti jalan di tempat 5 tahun seperti pesta demokrasi yang berulang-ulang, kaset rusak gitu ya? Ya mungkin. Sistem politik kita yang artinya meniscayakan perubahan itu hanya bisa dilakukan oleh ketum partai. Bagaimana seseorang yang tidak bisa mengendalikan partai nanti berjuang di DPR, dia tidak memiliki kepanjangan tangan untuk memperjuangkan apa yang dia inginkan. Saya ingin tanya, seorang yang tidak punya kekuatan di DPR ingin melakukan perubahan, bagaimana caranya melakukan perubahan? Pada kunci untuk menentukan perubahan itu adalah DPR. Bagaimana merubah undang-undang yang berpihak pada masyarakat kalau dia tidak punya kepanjangan tangan di DPR. Jadi nggak usah mimpi saya melakukan perubahan tapi tidak punya kapasitas untuk melakukan perubahan. Boleh dia cerdas, boleh dia berilmu, tetapi realitanya bahwa politik itu begitu. Kekuasaan yang terbesar itu ya berada di DPR. Pemerintah bisa disandra kalau tidak memiliki kekuatan politik. Bisa disandra, apalagi tidak memiliki partai politik. Jangan mimpilah sebetulnya orang yang tidak berpartai itu ingin maju sebagai calon pemimpin. Karena apa? Kaderisasi itu sebenarnya dari partai. Tetapi anehnya tidak ada ketum partai yang berani tampil, saya akan maju sebagai presiden. Harusnya begitu. Hanya satu. Ya, Pak Prabowo berani mengatakan itu. Dan berkali-kali orang ngatain, orang menghina, tetap aja beliau berjalan. Menurut saya itu keren. Menurut saya itu keren gitu ya. It doesn't matter what other people saying gitu ya. Itu nggak ada urusan orang-orang bilang apa selama perbaikan. Dan kalau saya bukan memuji-muji, saya paling nggak suka memuji-muji ya. Cuman kalau saya disuruh tanya pendapat saya tentang Pak Prabowo, saya cuma mengatakan Pak Prabowo itu sebenarnya orang yang udah selesai dengan dirinya sendiri. Baik deh, sebutkan keinginan baik kita apa? Wah, banyak banget. Ingin hotel bintang 9, ingin punya apa? Punya kapal pesiar, punya jet pribadi, punya apa? Punya tanah ratusan hektar. Istilahnya keinginan duniawi ya, mau jadi sultan gitu ya. Iya. Pak Prabowo udah punya. Mau berapa uangnya? Mau triliun-triliun beliau udah punya. Ayo.
Apapun dia punya. Jadi kalau menurut saya pernah berdua ngobrol, Pak, Bapak tuh nggak usah repot sebenarnya, santai-santai aja. Iya betul. Santai, duduk, menikmati kudanya, menikmati perkebunannya, menikmati semua. Kagak bakal habis. Saya sampai bercanda sama beliau, Bapak pagi-pagi makan paginya di Paris, siangnya makannya di mana di Dubai, terus makan malamnya di Hambalang. Setiap hari begitu. Besok pagi makan paginya di Italia, lalu kemudian makan siangnya Bapak makan siang di Amsterdam, lalu malamnya Bapak makan malam di mana di Qatar. Itu masih cukup sampai umur beliau meninggal. Sampai umur 100 masih cukup, saya bilang. Jadi buat apa, saya bilang. Apa dia bilang? Saya ingin berbakti kepada negara. Saya bilang, mohon maaf ya, yang lain kan masih punya ambisi kayak gitu ya. Itu dimiliki oleh beliau semua. Saya bilang iya juga ya. Ternyata saya bilang ada orang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penyapu jalan, karena dia menyapu jalan dengan hebat. Ada Allah memberikan rahmat kepada seorang merbot karena dia mencikat karpet masjid dengan bagus. Ada orang mendapat rahmat dan mendapat surga dari Allah Subhanahu Wa Taala seorang pelacur karena dia memberi minum seekor anjing karena jiwa kasihan dengan seekor anjing. Saya cuma bilang begini, Pak, mudah-mudahan Allah memberikan Bapak surga karena begitu perhatiannya kepada bangsa Indonesia. Hampir menetes air mata beliau itu sambil ngelap-ngelap begitu loh. Mudah-mudahan, saya bilang, itu pendapat saya tentang Pak Prabowo gitu. Jadi menurut Bapak Haikal Hasan, salah satu kriteria terbaik untuk menjadi seorang pemimpin bangsa itu adalah pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Menurut Pak Marzuki, untuk gagasan sendiri sepenting apa Pak? Selain sudah selesai dengan dirinya sendiri, gagasan apa yang kiranya bisa dibawa? Karena kan kita lihat sekarang tantangan Indonesia dan juga secara global ini banyak sekali, situasi geopolitik, climate change, perekonomian. Apakah sudah ada sosok yang bisa membawa gagasan itu untuk Indonesia? Gagasan itu sebetulnya bukan dari baca buku, bukan dari hanya menghayal berteori. Tiap pernah melakukan banyak hal. Dari basic dia bekerja melakukan banyak hal, baik nasional, internasional, banyak hal yang dilakukan, itu melahirkan gagasan yang punya pijakan. Banyak orang punya gagasan tidak punya pijakan. Makanya ada yang menyampaikan ya cuma baca buku punya gagasan, tapi tidak punya pijakan. Pijakan ini yang penting. Nah, saya tidak menafikan dua calon yang lain ya, tapi pada saat ini kita butuh seorang yang selain punya gagasan, dia punya keberanian untuk melakukan itu dan dia punya kapasitas untuk melakukan itu. Yes. Nah, tetapi kalau punya keberanian tidak punya kapasitas nggak bisa juga. Kapasitas itu penting, kapasitas. Makanya saya sebelumnya menyampaikan diskusi di salah satu podcast juga, saya sampaikan tidak usah mimpilah orang yang tidak memimpin partai untuk melakukan perubahan di negeri ini. Yes. Karena sistem politik kita yang meniscayakan seperti itu. Karena saya pernah memimpin DPR. Bagaimana DPR itu dikendalikan oleh ketua-ketua umum partai. Nggak ada seorang pun anggota DPR itu yang berani menentang apa keputusan pimpinan partai. Jadi artinya apa? Kalau dia tidak memimpin partai, bagaimana dia melakukan sesuatu di lembaga legislatif? Nah, perubahan itu sendiri itu ada di sana. Ya. Merubah undang-undang Minerba. Ya. Kalau DPR tidak melakukan 1x24 jam nggak selesai. DPR yang ngerjain. Dan itu bargaining untung rugi. Nah, kalau seorang pemimpin yang hanya mampu bertukar untung rugi, itu sudah dagang. Transaksional banget. Nah, akhirnya transaksional. Dia mendapatkan sesuatu, ya anggota juga dapat sesuatu. Kalau tidak ada transaksi, gimana DPR memutuskan? Tetapi kalau dia punya kekuatan politik di partai, dia punya kekuatan di DPR, partai cukup besar, lobby sana, lobby sini, di internal, dia bisa banyak melakukan banyak hal. Berarti pilihlah pemimpin Indonesia yang memiliki kekuatan politik dan juga gagasan. Betul. Dan juga intelektual dan kapasitas seperti yang Bapak sebut. Betul. Jadi artinya gagasan itu semua orang punya gagasan. Tentu. Tapi pijakannya itu yang harus jelas. Dan Prabowo membuktikan itu. Dia mantan
Panglima Kostrat ya, Pangkostrat. Beliau juga pasukan khusus. Kalau bicara nasionalismenya nggak usah dibicarakan. Seorang Kopassus itu nyawa yang taruhannya. Itu kan pasukan khusus itu nyawa taruhannya, nggak ada cerita. Artinya nasionalismenya sudah teruji. Itu satu sisi. Yang kedua, lihat saja dia bagaimana memimpin Menteri Pertahanan, bagaimana mafia-mafia alusista itu dihabisin. Yes. Nggak bisa kita. Berapa triliun Pak ya? Kan. Berapa triliun yang dihemat? Baru evaluasi kontrak-kontrak udah bisa menghemat 50 triliun lebih. Baru evaluasi, belum yang angka berjalan. Berapa banyak yang bisa dihemat dan berapa banyak manfaat yang diterima oleh negeri ini kalau semua kementeriannya yang dipimpin oleh presiden yang kuat, yang mampu mengendalikan itu, negara ini cepat berubah. Saya teringat ketika Pak Prabowo membatalkan kontrak kapal selam yang itu udah setengah jalan. Dengan beraninya beliau berkata batal, dan kita tahu lah siapa di balik orang yang memesan kapal selam dari Korea itu. Alasannya Pak Prabowo sederhana kok. Sejak kapan Korea itu ahli dalam bikin kapal selam, sejak kapan? Jadi dia nggak usah ngelihat evaluasi kontraknya, harganya. Ini udah pasti ada nggak bener ini. Masa pesan kapal selam dari Korea. Tapi Pak ini udah setengah jalan, dibatalin. Berapa hemat tuh uang negara, hanya cuma ngelihat cara pandang yang tepat. Kalau dari Inggris atau Perancis atau negara yang pernah jaya dalam penggunaan dan pembuatan kapal selam, mungkin beliau nggak evaluasi terlalu dalam. Ini Korea Pak. Dan itu berani sekali Pak Prabowo lakukan itu. Dan kalau diceritakan di forum di sini, terlalu banyak orang-orang yang disikat habis sama Pak Prabowo, cuma urusan begitu. Hanya dalam waktu evaluasi, dan itu masih bulan-bulan pertama beliau menjadi Menhan, itu sudah 54 triliun uang negara yang tidak jadi keluar, justru dimanfaatkan dengan lebih baik oleh negara. Jadi karena saya tahu cukup dalam, sehingga saya bisa menentukan pilihan begitu. Untuk saat ini beliau yang paling piawai, yang paling ahli dalam menghemat uang negara, dalam menyelamatkan uang negara. Dan saya ngelihat kita ini seperti sepak bola gitu loh. Oke lah Pak Jokowi itu adalah kapten kesebelasan, tapi Pak Jokowi itu punya striker gitu loh. Dan striker andalan itu sekarang ini adalah dipegang oleh Menhan. Dan mudah-mudahan majunya kesebelasan kita, walaupun cuma U16 ya, itu atau U20, itu mudah-mudahan akan membawa Indonesia seperti sepak bola itu. Pak Jokowi sebagai kapten harus punya striker andalan, juga back andalan juga gitu ya. Nah, itulah kurang lebih kesebelasan kita di era ke kabinet gitu. Ngomongin bola, jangan-jangan ini juga sinyal politik ya. Kalau kita ingat waktu Indonesia bertanding dengan Argentina, siapa yang mendampingi? Ya. Dan bisa dilihat sendiri ya. Itulah gitu ya. Politik bukan? Membawa ya boleh juga ya. Mengharumkan nama bangsa tuh kayak begitu. Saya ingat ketika beliau, saya kebetulan sebagai pembicara dan motivator di pencaksilat, ya pencaksilat. Dan ketika beliau memegang pencaksilat, apa jadinya coba? Di Olimpiade berapa emas kita sahabat dari pencaksilat? Ini namanya fokus. Mau dilatih gimana pun, sprint kita tuh bakal kalah sama orang-orang Afrika. Karena mereka saat 2 langkah, kita tuh mesti 8 langkah. Saya kemarin baru pulang dari Singapura, saya duduk di paling depan, saya berusaha jalan secepat-cepatnya saya. Di sebelah saya tuh ada orang negro Afrika tinggi yang baru jalannya santai gitu loh, langsung cus melewati saya. Saya bilang, oh begini sepak bola kita gitu ya. Jadi pantas atlet kita tuh nggak usah berlatih, nggak usah ngimpi menang sprint, karena kemampuan kita di pencaksilat. Nah, matangkan di pencaksilat. Akhirnya Olimpiade kemarin sepanjang sejarah kita terbaik karena kita mendapatkan emas yang banyak dari pencaksilat. Itu itulah kurang lebih lah fokus kita gitu. Hasil yang dia tuai ya dari fokus gitu, fokus. Gitu ya. Ngomong-ngomong mendampingi nih, waktu itu Pak Marzuki juga sempat mendampingi Pak Prabowo, itu sempat jadi headline di mana-mana ya, Be. Bulan lalu Kak. Mantan petinggi partai tertentu beralih ke Gerindra. Kenapa heboh banget ya Pak ya? Saya menghormati beliau. Saya mengapresiasi langkah-langkah politik beliau, dan sebagai bentuk support saya ke beliau, saya hadir pada saat-saat beliau mengadakan acara-acara politik yang saya anggap itu bisa mendukung atau memperkuat posisi dia di dunia politik. Itu bentuk cara saya, walaupun saya tidak di Gerindra, tapi begitu saya diundang, saya hadir.
menunjukkan bahwa saya berada di Prabowo. Jadi ini bisa juga terkonfirmasi bahwa ini dukungan bukan sebagai politisi namun sebagai sahabat lama begitu? Ya, saya kenal dengan beliau pernah 2013 akhir. Pernah ngobrol berdua bagaimana beliau ingin maju menggandeng Demokrat. Saya nggak tercerita bagaimana dia ingin siapa, juga saya cerita. Tetapi akhirnya dia mendapatkan Pak Hatta Rajasa waktu itu. Dan sejak itu saya selalu berusaha untuk bagaimana Pak Prabowo ini mampu menang kontestasi. Tetapi Allah belum memberikan jalan waktu itu dengan berbagai kelemahan, dan kelemahan itu sudah saya sampaikan. Beberapa kelemahan di dalam kontestasi, 2 kali kontestasi kekalahan beliau itu terutama, ya ini saya kira sudah selesai karena lemahnya saksi. Itu saksi yang sangat lemah. Itu yang saya ingatkan, jangan lagi terjadi ketiga kali. Bagaimana saksi itu dibentuk khusus dan punya komitmen, amanah untuk melaksanakan tanggung jawabnya, dan sebagai ujung tombak juga. Jadi tidak hanya sebagai saksi, dan ada kriteria yang saya buat untuk menjadi seorang saksi. Karena saya 2 kali sebagai orang yang memenangkan SBY tahun 2004 dan 2009. 2004 itu saya kebetulan di tim kampanye, di mana saya sering berikan pelatihan kepada tim kampanye. Dan 2009 saya sebagai sekretaris tim presiden, dan itu saya mengkonsolidasikan semua pendukung, partai-partai pendukung, ada 23 partai, menyiapkan saksi-saksi. Nah, saksi inilah yang kita siapkan dengan baik, dilatih, diasas, jadi tidak hanya ditunjuk, tapi betul-betul diasas dan dipisahkan dengan saksi partai. Jadi saksi presiden itu untuk Pilpres harus dipisahkan. Karena apa? Supaya dia fokus mengawasi apa yang terjadi di tempat pemungutan suara. Naik ke PPK juga fokus dikawal. Di sana bagaimana rekapitulasi itu dibuat. Naik lagi ke atas sampai ke KPUD tingkat 2 juga dikawal sampai ke pusat. Dan jangan salah, dokumen C1 itu adalah dokumen yang harus dimiliki. Nah, itu yang selama ini teledor banyak tidak mendapatkan dokumen C1 karena saksi yang tidak punya tanggung jawab, mungkin tidak mengerti. Jadi persyaratan saksi sudah saya buat tulisan udah. Ada sebanyak 80 halaman saya lagi siapkan. Dalam berbagai aspek saya buat, termasuk masalah-masalah bangsa ini saya sampaikan juga, masalah pendidikan, kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan. Saya sedang menulis. Saya sampaikan sebagai input bahwa bangsa ini ngadepin masalah ini. Dan kalau beliau sebagai presiden, ini loh yang harus diselesaikan. Jadi saya ingin seorang presiden dan dia punya kapasitas untuk itu. Tinggal bagaimana kita memberikan feeding yang bagus. Yep. Nah, kalau feedingnya nggak bagus ya garbage in, garbage out. Yes. Jadi masuk sampah, keluar sampah. Keluar sampah. Jadi kita menyiapkan, memberikan data yang baik, data yang valid, semuanya berbasiskan informasi yang terukur. Kita bikin analisa, kita sampaikan. Sama seperti yang saya mau menanggapi apa yang Pak Marzuki sampaikan, terutama tentang saksi. Saya pada waktu itu betul-betul beberapa hari itu nggak tidur dulu waktu mengawal Anies sebagai gubernur DKI dan untuk mengalahkan Pak Ahok yang didukung oleh pemerintah, kejaksaan, bahkan keamanan, bahkan konglomerat yang saya tahu H-2, H-3 sebelum penghitungan itu jalan-jalan di Sudirman, Tamrin, Kuningan, Gatot Subroto, semua hotel tuh di full book semuanya. Nggak bisa kita nginep karena untuk perayaan. Perayaan untuk turun ke jalan dan pesta rakyat. Begitu yakinnya mereka tuh menang. Dan saya dapat bocoran-bocoran seperti itu. Yang bocorin juga teman-teman mereka yang menjadi sahabat saya gitu. Jadi gimana ceritanya? Kita tuh terus terang aja, ini saya terbuka dengan semua karena di ranah publik. Waktu itu anak-anak Jakarta tuh kurang, Pak. Kita datangkan tuh dari Banten,
kita datangkan dari Pandeglang, kita datangkan dari Depok, Bekasi untuk mengawal saksi. Saya hanya bisa memberikan sebuah motivasi bahwa penista agama tuh nggak boleh memimpin dengan cara begini gitu loh. Orang yang telah mencederai gitu loh, mencederai sakit hati orang-orang yang dikatakan, ini bukan saya mengungkap luka lama, tapi saya mau menanggapi. Kita tuh kalah. Andai kata kita tidak kuat di saksi, maka saya langsung menguatkan itu semua. Sampai saya bikin sampai kita waktu itu langsung beli 10 komputer hanya untuk menghitung itu. Kita beli puluhan handphone, ya, ratusan bahkan, kita kasih masing-masing foto kirim, foto kirim, foto kirim, foto kirim, foto kirim. Lalu di Kuningan lah basis kita lah gitu, saya cerita. Kita input semuanya masing-masing. Dan pada waktu pukul 10-11 sebelum pengumuman, kita sudah punya angka yang tepat sekali. Dan saya langsung hubungin Anies, ente menang. Gitu, dengan angka yang tepat sesuai dengan perhitungan. Enggak pakai quick count, ini real saya bilang. Kita lebih cepat menghitung karena semuanya itu pakai kirim, foto kirim, WhatsApp kirim, WhatsApp kirim, WhatsApp kirim. Dan sampai akhirnya semua itu sampai nginepnya tuh di Masjid Baitul Mugni, saya cerita. Semua tuh beleleran, satu masjid itu penuh dengan para saksi. Di masjid-masjid yang lain, di Tebet, di mana semua tuh kita penuhi dengan itu. Nah, kita sanggup bekerja untuk itu. Pada waktu itu skupnya tuh hanya DKI ya, DKI. Dan kita harus pastikan nggak boleh Ahok yang mimpin. Pecah telur dalam sejarah nih saya bilang. Dan beliau telah diputuskan oleh hukuman bahwa beliau menista, sehingga harus jadi dia beliau gitu. Pada waktu itu saya punya joke, karena semakin tidak disukainya Pak Basuki Cahayapurnama, beliau kalau disandingkan dengan siapapun pasti yang menang siapapun, karena rakyat Indonesia sudah tidak suka lagi gitu. Mungkin teman-teman baru menyadari bahwa kumpulnya 212 di Monas itu bukan karena apa-apa, karena mereka tidak mau Pak Basuki menjadi gubernur DKI dengan kearoganannya yang begitu muncul di setiap media. Nah, akhirnya dengan penguatan saksi-saksi seperti itu kita bisa meminimalisir kecurangan-kecurangan. Dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Itu unbelievable. Unbelievable. Karangan bunga yang kadung dipesan dan dibayar untuk mengucapkan selamat kepada Basuki Cahayapurnama dibatalkan, tapi nggak bisa dibatalkan, dan kita lihat beredar di sepanjang tempat itu. Karangan bunga itu masih ada gitu loh. Padahal yang menang itu Pak Anies, tapi karangan bunga selamat sebagai gubernur masih berlereran di mana-mana. Nggak jadi dipajang dan nggak jadi diambil. Artinya kekuatan yang besar yang mendukung semua untuk Basuki Cahayapurnama menjadi gubernur tiba-tiba hilang karena kuatnya saksi. Itu yang saya menguatkan pendapat Pak Profesor Marzuki Ali. Oke, selain lemahnya saksi di peradilan, menurut Pak Marzuki ini, bukan di peradilan, di lapangan. Di lapangan. Apa yang perlu dibenahi gitu supaya Pesta Demokrasi 2024 ini bukan cuma jurdil tapi juga beradab begitu ya? Ya tergantung dari para kontestannya punya niat beradab nggak. Kalau semuanya ingin menegakkan pemilu yang jujur, adil, berkomitmen dan mengingatkan kepada para pendukungnya untuk tidak saling hujat. Saya selalu mengingatkan nih di grup-grup, saya ada di grupnya Anies, yang pendukung Anies, saya ada di grup pendukungnya Ganjar. Apakah tidak ada cara lain, saya bilang, kita di dalam berkontestasi ini berbicara di grup ini sesuatu yang bermanfaat. Saya selalu sampaikan, kita bicara hal-hal yang substansi. Kenapa? Siapapun jadi presiden, saya bilang itu adalah presiden kita. Untuk apa kita menyebarkan kebencian? Itu yang saya ada di semua grup itu, karena mungkin saya dianggapnya orang yang independen, ya, saya independen, tetapi sikap politik saya sampaikan, walaupun di grup itu saya masih dihargai, diundang, sekali saya menyampaikan pesan-pesan moral. Karena apa? Saya pernah baca satu cerita seorang ayah, dia memerintahkan anaknya untuk memaku setiap pohon. Paku, sama marah dia paku. Begitu selesai, udah reda, coba cabut pakunya. Terpaku kan, masih ada tanda-tandanya. Nah itulah kalau kita sedang marah, katanya, kita pukul apapun. Begitu kita selesai marah, masih ada bekas-bekas kemarahan itu. Ya, sweet. Sangat menyentuh.
itu pelajaran yang bagus sekali. Artinya kalau ucapan-ucapan kebencian itu ada, tidak ada seorang manusia pun yang hatinya tuh bisa nerima tulus, memaafkan. Pasti ada sakit di dalamnya. Makanya hindarkanlah ucapan-ucapan itu. Kalau kritiklah dengan data. Saya kritik Anies dengan data. Saya nggak main-main dengan hujatan, menarasikan sesuatu yang menyangkut etnis, nggak pernah saya lakukan. Tapi saya mempertanyakan persoalan misalnya kenapa dia mengkhianati janji kampanyenya dengan mengeluarkan IMB. Itu saya pertanyaan. Oh ya betul. Dan itu sekarang kita tahu berapa harga tanah di sana. Nggak ada seorang pun kita mampu membeli tanah di situ. Saya datang sengaja langsung lihat di daerah Fik 2 itu, kapling-kapling ada 2.000, harganya 50 miliar. 50 miliar 20 juta per meter. Dan ruko yang harganya 10 miliar. Siapa mau beli? Dan itu udah pasti ancaman ke depannya bukan nggak mungkin disintegrasi wilayah. Kita ingat perjalanan Singapura, bagaimana dulu bagian daripada Malaysia, kemudian di sana dipenuhi oleh etnis tertentu, kemudian misahkan diri. Bukan tidak mungkin di sana pun demikian. Nah ini jangan dilihat hanya sekedar IMB, tapi dampak masa depannya. Itu yang harus dilihat. Saya selalu menyampaikan fakta dan saya diskusikan. Pernah saya nggak tahu apakah Pak Anies menugaskan ataukah ide sendiri, inisiatif sendiri dari orangnya yang datang ke tempat saya. Namanya Tony Rashid, menjelaskan kebijakan Anies. Karena itu sudah berjalan alasannya. Karena sudah dalam proses menghargai pemimpin sebelumnya. Loh kalau pemimpin sebelum melakukan perbuatan yang salah, apakah kita lanjutkan sesuatu yang salah? Itu pertanyaan saya. Apakah sesuai dengan janji kampanye politik? Nah, iya janjinya itu katanya menyetop reklamasi. Artinya menyetop reklamasi. Ini bukan ini yang sudah jadi. Tidak melakukan reklamasi, itu sudah jadi. Ya ini narasi, argumentasi ini indah sekali. Tapi kita ini kan nggak usah lah, kita kan orang pendidikan kan, substansi daripada yang diucapkan itu kan kita tahu. Ya, nah ancaman itu yang harus kita perhatikan. Jadi tidak sekedar IMB saya sampaikan, tapi disintegrasi wilayah. Jangan main-main. Di sana ada nggak orang kita sekarang? Nggak ada, hampir. Ya. Semuanya pendatang. Saya khawatir sekali itu. Saya menguatkan loh apa yang Pak Marzuki sampaikan. Sampai sekarang masih beredar iklannya. Iklan untuk itu bahasa apa? Dan di mana? Kebetulan teman saya, nggak usah tutup-tutupin, teman saya yang kebetulan lagi berada di Tiongkok, di Cina pada waktu itu, melihat iklan itu ditayangkan di televisi Cina, di negara Cina. Saya tidak benci etnis tertentu ya. Sahabat saya 80% klien saya dalam memberikan pelatihan itu sahabat-sahabat saya yang beretnis Tionghoa ya. Tetapi untuk kali ini bukan etnis Tionghoa yang kita khawatirkan, negara Tionghoanya yang akan mengakui dan mensupport untuk lebih dekat kepada itu gitu loh. Tiongkoknya. Yes, begitu. Iklannya dalam bahasa Tiongkok, dalam bahasa Cina, diiklankan di televisi Cina, di negara Cina. Terus lalu berkata ini kan buat kita juga. Inilah yang menarik ya, salah satunya di 2024 ini adalah ketiga nama yang mencuat sebagai bakal calon presiden ini sebenarnya sudah punya track record ya, yang bisa kita nilai masing-masing. Yes. Yang mana yang menepati janji, yang mana yang mengingkari janji begitu. Saya sedang mengupayakan, sedang membuat narasi, sedang membuat wacana besar dari Indonesia. Saya wacanakan itu mundur aja Pak Ganjar, Bu Mega aja yang maju. Mundur aja Pak Anies, Surya Paloh aja yang maju. Biar masyarakat terdidik siapa ketua partai naik. Masih lama nih September, masih bisa mikir Juli, Agustus, September kan tanggal 30. 3 bulan berpikir mengevaluasi ulang deh. Mereka mesti bertiga maju. Kalau Anda ketum partai, Anda maju, sampaikan gagasan Anda di kampus-kampus. Kalau umpamanya dilarang pemerintah, kita akan tuding pemerintah menghalangi kapasitas kemampuan, gitu, menghalangi moralitas kemampuan. Adu gagasan. Mumpung masih ada 3 bulan, batalkan itu calon-calon lu itu. Oke, ide yang bagus sih. Saya support itu. Jadi supaya kontestasi itu antar orang-orang yang punya kapasitas.
kapasitas kekuasaan politik. Itu yang penting. Kalau nggak punya kekuasaan politik, apa yang mau dilakukan? Seorang presiden nggak mimpin partai, dia akan tersandera oleh kepentingan partai. Tersandera, saya jamin tersandera. Betul, nggak akan bisa. Dengan pengalaman siapapun mau punya kapasitas kemampuan begini DPR bilang enggak, ya kagak lah. Ya karena itu perlu pendekatan, perlu kemampuan, perlu idenya itu ada yang menjalankan gitu loh. Kita tahu Nasakom Pak Bung Karno itu nggak berjalan. Kenapa? Karena nggak ada yang mau bersatu dengan komunis. Sehebat apapun gagasan itu nggak bakal berjalan. Kenapa? Karena pada waktu itu nggak didukung. Gitu aja ide sederhana saya itu seperti itu aja contohnya. Padahal bukan saya mendukung Nasakom, bukan, cuman begini, saya ngelihat pribadi Bung Karno sebagai bapak yang everybody Bung Karno lah, pemimpin besar revolusi, presiden seumur hidup, ya, paling panglima tertinggi dan sebagainya. Saya ibaratkan punya anak, ini yang nggak dimiliki presiden kita nih ya. Punya anak 3 misalnya. 1 anaknya jadi ustadz, baik, jadi ulama, jadi pendeta atau jadi tokoh agamawan. Yang 1 anaknya ini bandel, terlibat narkoba, maling dan sebagainya di penjara. Yang 1 anaknya ini pendiam, di kamar, diem aja mengurung diri. Bapak yang baik itu bapak yang mengayomi 3 anaknya. Gitu loh. Jangan pilih kasih kepada salah satu anaknya. Anakku yang bandel, yang terlibat narkoba justru lebih besar perhatiannya gitu loh. Nih bapak yang konyol itu adalah dibayar yang pemuka agama suruh gebugin anaknya yang kena narkoba. Ini sama-sama anak lu nih, saya bilang gitu kan. Ini kan sama-sama anak kamu ini, mesti disayang semua. Ya kayak gitulah. Ya kita ini yang oposisi kayaknya bukan anak di republik ini gitu loh. Saya ngerasakan kok YouTube hilang, Facebook hilang, Twitter hilang, Instagram hilang, diambilin semua. Emang salah saya apa? Saya nggak pernah keluar dari mulut saya menghina presiden. Saya bayar 1 miliar. Kalau ada di mulut saya menghina presiden, menghina siapapun, menghina etnis, menghina agama, menghina DPR, menghina menteri, saya bayar. Saya udah sampaikan itu di beberapa podcast. Udah 3 tahun, 4 tahun sampai sekarang nggak ada. Di mana salahnya gitu kan? Nah ini dia. Mesti semua anak tuh disayang, dirangkul karena kami adalah anak-anakmu juga Pak. Kontrak-kontrak dibatalin. Jadi curhat saya. Jadi curhat ya Be. Nah tapi kalau kita lihat ya, oke, di level elit politik masih ada 3 bulan lagi dan apapun bisa terjadi when it comes to politics ya. Tapi masyarakat Indonesia masih punya 7 bulan lagi supaya bisa membuka mata dan hati dan juga pikirannya untuk memimpin atau memilih pemimpin terbaik 5 tahun ke depan. Mungkin ada closing statement dari Pak Marzuki Ali kepada pemirsa Gaya TV yang menyaksikan, utamanya anak muda nih, 60% loh pemilih anak muda. Ini adalah anak muda. Ya saya selalu berkampanye melewat jalur-jalur media sosial yang saya punya. Juga kalau ada podcast seperti ini saya sampaikan, mari anak-anak muda juga belajar untuk memilih pemimpin dengan cara cerdas. Caranya gimana? Anak-anak muda kan tahu tantangan ke depan. Anak muda tahu masalah yang dihadapi sekarang. Ya carilah siapa pemimpin yang kira-kira dia mampu menyelesaikan masalah dan mampu mencapai masa depan itu. Jadi jangan sekedar narasi. Kalau bicara narasi banyak orang pintar ya. Bernarasi bagus. Kalau hanya narasi saja ya kita habis waktu lah. Ya habis waktu kita. Mantap. Waktu ini berjalan terus loh. Karena tantangan ke depan tuh semakin berat. Karena kita bukan bicara di internal aja. Di lingkungan ASEAN saja kita banyak ketinggalan. Universitas kita ada yang kalah dengan Brunei. Ada kalah dengan Birma udah ada yang kalah. Kan lucu kan gitu. Jadi ada beberapa kampus kita udah kalah dengan luar negeri. Dan daerah-daerah ASEAN, negara-negara yang jauh di bawah kita. Nah ini yang harusnya menjadi pikiran kita bersama. Dan saya mengajak anak-anak muda, jadilah pemilih yang cerdas. Caranya bagaimana? Seperti anak saya selalu bertanya, Pak ini gimana Pak? Pak ini gimana Pak? Selalu bertanya. Anak saya termasuk pemilih muda ya, usia 30 tahun. Ya, dia ada atensi ke politik. Cuma saya pesan kamu sebelum siap secara ekonomi jangan masuk dunia politik. Karena dunia politik ini perlu orang-orang yang kuat mentalnya, kuat moralnya, ya punya integritas yang baik. Kalau kamu nggak siap itu, kamu nanti tergelincir.
Karena Bapak ini sudah pengalaman, sangat pengalaman. Bagaimana menahan banyak godaan yang luar biasa. Ya, seperti bagaimana saya membatalkan pembangunan gedung DPR, manakala saya tahu di sana ada kong kali kong. Banyak sekali yang saya ceritakan masalah-masalah itu, yang di balik itu orang tidak tahu. Sepanjang saya tidak tahu ya saya berjuang, tapi begitu saya tahu saya tidak ada cerita lain, saya batalkan. Yes. Itu yang saya lakukan. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Dimanapun saya berada, saya sampaikan ke anak-anak didik saya, semua yang saya sampaikan. Mari kita menjadi pemilih yang cerdas, selalu bertanya, dan carilah sosok yang kira-kira tidak akan menimbulkan permasalahan, punya kapasitas untuk melakukan perubahan. Itu punya aja. kapasitas dan bukan hanya menjual narasi tapi juga aksi mungkin ada ya. Kalau saya menyampaikan closing statementnya begini kepada teman-teman anak-anak muda, walaupun saya masih muda, yang penting belum 60 saya. Masih termasuk. 50 lewat jauh tapi 60 belum. Masih remaja itu. Masih remaja. Anak-anak muda, sahabat-sahabatku, adik-adikku, pikirkan sekali lagi ya, jangan melihat seorang dari figur ngetopnya atau dilulukannya, tapi lihatlah track recordnya dan lihatlah independensinya. Kalau Anda melihat, bandingkanlah apa yang disampaikan pidato-pidato Ibu Mega plus Ganjar, bandingkan dengan pidato-pidatonya Pak Surya Paloh plus Anies, dan bandingkanlah dengan pidato-pidato Pak Prabowo. Sebagai ketum dia tidak memerlukan second layer di bawahnya, karena beliau the real, ya, kekuatannya ada di dia. Nah, ketiganya ini dibandingkan, coba siapa yang memiliki gagasan terbaik untuk perbaikan nasib ke depan, dan siapa yang memiliki track record, ya, dan kemudian di sanalah kau akan menemukan titik cerah. Jangan terpengaruh dengan survei-survei palsu. Saya jamin deh, survei-survei itu bayaran kok. Karena kalau nggak ada yang bayar dia juga nggak akan bisa. Ada yang support kok. Kalau nggak ada yang support dia juga nggak akan bisa melakukan survei. Dan surveinya homogen. Kalau Anda belajar statistik sedikit aja atau belajar SPSS lah ya untuk mengolahnya kayak gimana, statistical packet for social science, Anda belajar sedikit Anda akan tahu bahwa survei-survei itu tuh banyak yang bohong gitu. Apalagi sosial media gampang banget dipengaruhi dan dibeli. Satu orang punya akun sampai 100.000 dan itu bisa banget untuk menaikkan elektabilitas dan menurunkan elektabilitas. Bahkan saya tahu siapa orang-orang di negara ini yang punya ternak akun dan itu real. Bukan robot. Sengaja anak-anak itu dijaga, dipelihara. Satu kali tweet itu ada bayarannya. Satu kali like, retweet, komen itu ada bayarannya. Dan itu berlomba orang-orang di daerah yang nggak punya penghasilan, dia melacurkan untuk itu. Saya tahu, saya kenal, saya jumpa, dan saya pernah melakukan tes dengan dengan mystery guest untuk mengorder sesuatu dan ternyata gitu. Artinya dia bayar gitu. Walaupun kemudian survei yang saya lakukan tidak mencederai siapapun, hanya sekedar untuk survei. Hanya sekedar untuk melihat kemampuan mereka dalam mengolah Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya. Jadi ada gitu loh. Dulu ketika musim rame-ramenya demo, ada sekelompok orang yang tinggal ganti baju. Mau demo soal yang soleh-soleh, tinggal ganti baju putih-putih. Mau pesan demo tentang buruh, tinggal ganti pakaian buruh. Dan orangnya orang-orang yang sama. Di Senen, inisialnya A, itu yang punya pasukan sampai 100.000 orang, 200.000 orang untuk demo, mudah gitu loh pada dia. Ya saya kenal, nggak sengaja kenal, dan ternyata saya kenal karena ternyata masih teman kakak kelas di SMA saya dulu. Begitu juga di sosial media sekarang. Sebagai orang IT, saya tahu persis juga siapa-siapa yang bisa dibayar untuk menaikkan dan menurunkan elektabilitas. Jadi teman-teman anak muda, adik-adikku, abaikan tuh semua survei-survei itu. Gali lebih dalam calon-calon yang Anda pilih, tentukan masa depan Anda, masa depan bangsa, masa depan kita semua ada dari kejelian Anda dalam memilih pemimpin yang akan datang. Baik, super sekali. Terima kasih Babe Haikal Hasan. Terima kasih Pak Marzuki Ali sudah berbagi pengalaman, ilmu, dan juga insight-nya yang sangat penting ya. Semoga ini bisa menjadi insight tersendiri bagi pemirsa Gaya TV dimanapun Anda berada, supaya ayo kita memilih pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan
sesuai dengan hati nurani dan juga logika dengan apa yang sudah kita perbincangkan dalam episode kali ini. Dengan demikian, saya Egit Hapsari beserta kedua narasumber kita, Bapak Marzuki Ali dan juga Babe Haikal Hasan, pamit undur diri. Semoga episode ini bisa menjadi manfaat bagi pemirsa Gaya TV semuanya. Salam Gaya TV.